Di kerajaan Alengka sewaktu senja, di bagian Taman Sari yang sangat indah, Taman Ashoka yang sudah masyhur namanya, terlihat para dayang melayani Sinta di kala Rahwana sedang bercengkrama dengan Sinta. Kau tahu kenapa aku membawamu kemari? Tidak. Bahkan, aku bisa melihat kepura-puraan di matamu. Apakah kamu sudah melupakan gemuruh perasaan yang ada di dada kita? Tentu saja tidak, Kanda Rahwana. Tapi, saling mencintai bukan harus memiliki, kan? Aku kira itu adalah hukum alam yang tidak terbantahkan lagi. Bukankah kau sendiri pernah berkata begitu? Lantas, kenapa aku tidak boleh memilikimu? Ini sudah takdir Sang Maha Tunggal, Kakang. Oh ya? Apakah juga takdirnya bahwa engkau harus menikah dengan Rama? Tampaknya memang begitu, Kakang. Dengarlah, Kakang. Aku yakin Kakang sudah tahu perasaanku tanpa harus aku katakan. Tapi sekali lagi, Kakang, ini memang sudah takdir. Ini perintah dari guru sejatiku. Bukankah Kakang juga punya cita-cita untuk bertemu dengan sang sejati? Inilah jalannya, Kakang. Kita harus menyingkirkan segala perasaan cinta duniawi yang berlebihan. Aku adalah bagian dari dunia ini, dan Kakang diberi ujian untuk tidak mengikatkan diri padaku. Begitu pula dengan aku. Tapi, aku ingin memandang wajahnya lewat wajahmu. Aku ingin mencintai dirinya yang ada dalam dirimu sekaligus yang meliputimu. Tidak, pasti ini bukan karena Rama. Kenapa? Apa kau terpikat dengan ketampanannya, rayuannya, kekayaannya? Dengar, Sinta, aku memang tak punya apa-apa. Tapi lihat, betapa makmur negeri ini. Memang istana ini bukan punyaku. Rumahku hanyalah sekedar untuk tempat berbakti kepada Sang Maha Suci. Apa kau menginginkan kekayaan dan kata-kata manis? Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan, Adinda. Asal bukan Rama. Tidak, Kakang. Kenapa Kakang tidak percaya juga bahwa ini adalah takdir yang harus kita jalani? Takdir? Dengar, Sinta. Aku akan mengejar para dewa ke langit kalau itu memang takdir. Tidak. Tidak, Sinta. Aku tidak bisa terima ini. Kalau memang ini adalah takdir seperti yang kau katakan, aku akan mengubahnya. Sinta tertunduk dan menangis sejadi-jadinya. Rahwana berusaha menenangkannya ketika tiba-tiba datanglah sosok Hanoman. Kemudian Rahwana berkata pada Hanoman, Aku ingin engkau menjadi saksi apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin engkau menjadi saksi cinta sejatiku kepada Sinta. Meski orang akan mengira bahwa kecintaanku tak lebih karena nafsu belaka. Aku ingin kau tahu bahwa akhirnya aku mau melepaskan segala ikatan dengan dunia ini. Dengar, Hanuman. Seandainya aku mau menggunakan seluruh kekuatanku, aku mampu menghancurkan Rama beserta seluruh bala tentaranya. Tapi tidak, Hanuman. Aku tak mau menjadi budak nafsu pribadiku. Aku minta
Jangan kau sebarkan apa yang sudah kita bicarakan ini. Mereka tidak akan mengerti. Dan lagi, itu akan merusak tatanan takdir yang harus aku terima dengan tulus. Berjanjilah, Hanuman. Kenapa menangis, Sinta? Bukankah kau yang mengingatkanku untuk bersabar? Aku tidak bisa menahan kerapuhanku sebagai manusia, Kakanda. Kalau begitu, doakan saja aku supaya termasuk orang-orang yang sabar. Tentu saja, Kanda Rahwana. Aku juga akan selalu mendoakanmu, karena yang akan kamu alami sesudah ini bukannya lebih ringan dariku. Kesucianmu akan diragukan oleh Rama. Aku sudah siap. Bahkan dibakar di atas api suci pun aku tak akan mengelak. Oh, keindahan yang menipu. Sebentar lagi aku akan segera meninggalkanmu. Meninggalkanmu untuk bertemu dengan keindahan sejati. Oh, istana yang dibangun oleh keringat berjuta manusia. Leburlah kau menjadi batu-batu. Jadilah kalian kenangan bahwa pernah ada sebuah bangsa yang berjaya. Tapi harus menemui kehancurannya dikarenakan kesombongan dan ketamakan manusia. Oh Rama, datanglah mautku. Aku siap menyambutmu. Kanda, aku tidak kuasa membayangkan kengerian ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya kita harus berpisah. Bagaimanapun juga, aku tetap manusia biasa, Kakang. Oh Dewi Kesucian, aku juga bisa merasakan apa yang mengalir di aliran darahmu. Di dalam darahku juga mengalir kepedihan yang sama. Tapi dengarlah, wahai lambang kesucian yang akan dibandingkan manusia sepanjang masa. Pada hakikatnya, kita tidak pernah berpisah. Bukankah kita berasal dari nafas yang sama? Bukankah badan ini hanyalah perwujudan semu belaka? Bukankah kita ini hanyalah anak-anak sungai yang pada akhirnya mengalir di samudera yang sama? Jika semua orang mampu memahami ini, niscaya tidak akan ada kedukaan dalam batinnya. Tidak akan ada tetes air mata yang sanggup melunturkan keteguhannya. Tapi, kenapa? Kenapa kita harus menanggung semua fitnah ini? Mengapa harus kita menjadi sasaran panah-panah kecurigaan hati manusia? Dengarlah, wahai Sinta Suci. Tidak ada duka atau bahagia. Semua itu hanyalah batu-batu ujian untuk menguji kesejatian cinta kita kepada Sang Maha Suci. Syukurlah kalau Kanda sudah memahami semuanya. Sang penguasa jagat telah menyampaikan pemahaman itu lewat dirimu, Adinda. Maka hapuslah air matamu dan hadapilah sang nasib bagaikan menyambut kicauan burung di pagi hari. Hanuman datang dengan tergesa untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Rahwana. Rahwana pun memerintahkan Hanuman untuk meminta Rama menemuinya seorang diri, karena Rahwana tidak akan mati dibunuh dengan senjata apapun. Jadi dia meminta semua pasukan untuk mundur, termasuk Anila, Anggada, bahkan Laksmana. Rahwana membuka rahasia kematiannya agar Rama dapat membunuhnya. Aku akan melayani Rama untuk bertarung. Bila aku sudah melihat Sang Yamadipati, sang maut menjemputku, maka aku akan melakukan tiaga. Aku akan mati raga. Akan kulepaskan sendiri nyawaku
dan menyerahkannya pada si pencabut nyawa, maka sampaikanlah kepada Rama agar dia melepaskan senjata pamungkas Bramastra ketika aku mengambil sikap semedi yang tak lain sebenarnya adalah sikap tiaga. Inilah satu-satunya pilihan untuk menjaga kehormatan di mata bangsa-bangsa seluruh jagat raya ini. Hanuman, jangan terlalu lama di sini. Pergilah wahai kesatria sakti mandraguna yang menjadi saksi segala zaman. Jangan lupa kau bawa serta Sinta sebagai lambang baktimu pada Rama dan negeri Ayodhya. Selamat tinggal, Kanda Rahwana. Semoga kita akan berjumpa lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Pergilah kalian secepatnya, agar lakon ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, biar takdir yang menjalankan tugasnya. Setelah kepergian Hanuman dan Sinta, pertempuran semakin sengit. Sementara Rawana menyiapkan zirah perangnya, pasukan Ayodhya semakin mendekat. Akhirnya Rama dan Rawana berhadapan dalam pertarungan. Rama dan Rawana mulai bertarung. Mereka mengeluarkan berbagai kesaktiannya. Begitu melihat Rama terdesak, Laksmana ikut membantu. Terjadilah pertarungan sengit sampai akhirnya Rawana mengambil posisi samadhi dan Rama mengeluarkan senjata pamungkas. Rawana pun gugur. Jagat kota berubah rasa. Tak terasa lagi getar langkah kaki di tanah Alengka. Tak terdengar lagi kebisingan erangan dari balik istana. Tak terlihat lagi kepekan burung panik di pagi buta. Dasamuka berubah manja. Dia pelankan langkah kakinya. Dia lembutkan suaranya. Dia bacakan puisi di tiap paginya. Hai Sinta, bukan parasmu yang membuatku terpana. Bukan suaramu yang membuatku terlena. Meski harus menjadi 1000 cahaya, aku mencintai jiwamu. Menerima seutuhnya dirimu, walau harus kutunggu di bawah pohon randu. Aku tak akan menerobos masuk ke kamarmu. Aku berserah diri, menyerahkan hati, hingga kau benar-benar menerima aku yang buruk ini. Takkan kusentuh kau selai rambut pun, Widowati. Cinta Pramukasi Rawana, tepuk kau akan ketulusan jiwa raksasa. Mencerna kata demi kata dari mulut Raja Alengka yang perlahan membuat ia jatuh rasa. Baru saja hatinya penuh bunga, kini ia hampir gila karena cinta. Rama berdiri menjemput Sinta dengan rombongan manusia dan primata. Waktu penembusan janji mulai terjadi. Sinta mulai merasa pikirannya sepi. Menerima tulus Dasamuka atau pulang kembali. Pilihan yang harus ia jalani, takdir hidup yang harus ia lakoni. Ayodhya penuh suka menyambut kedatangan ratu tercinta. Berhari-hari merayakan kepulangannya, tapi angin selalu menjelma berita. Sri Rama menjelma murka, menuduh Sinta tak lagi suci mulia, meninggalkan Sinta di kamar seperti di Alengka. Tapi kali ini tidak ada puisi setiap paginya. Curiga di hati manusia menutup mata hati mereka, membuat Sinta mengambil langkah, meminta dibakar dalam api sumpah.
hanya agar cinta sejatinya kembali utuh, hanya karena ingin diterima secara penuh. Rama dan Ayana, saksi perjalanan cinta Rahwana, tanpa syarat yang memaksa Sinta, bahkan tak harus berbalas, karena Rahwana sadar yang dilakukannya ada tanggung jawab rasanya. Kau pasti telah pandangi daku dengan sebelah mata, kawan. Entah mata kiri atau kanan. Karena itu engkau melupa satu hal. Meski raseksa, daku juga memiliki sepotong hati untuk mencinta. Pernahkah engkau membaca sajak yang kukirim untuk Sinta? Atau surat pengakuanku atas kekalahan terhadap Sri Rama? Yang di dalamnya sengaja aku titipkan sindiran bahwa sebenarnya kesatria itu yang dalam sejarah dilulukan telah kalah telak dariku. Aku berhasil mengalahkan ambisi untuk melepas cinta terbesarku terhadap Sinta. Tapi Rama tidak. Kau bisa lihat bukan? Telah kucukur habis bulu-bulu lembut pada dadaku yang perkasa. Kularung kesedihan dan luka di laut lepas tak berbatas. Hal yang tak pernah dilakukan oleh kesatria manapun di seantero jagat raya ini. Telah daku pangkas jalar cinta yang tumbuh di sepanjang pembuluh darahku, yang bahkan Rama sendiri, daku yakin ia tak akan berani melakukannya. Daku bendung air mata menjadi bahana tawa yang mampu pergidik bulu kuduk siapa yang mendengar, termasuk menepis wangi harum rambut Sinta yang tiada henti mengikuti di sepanjang lelakuku sebagai lelaki. Masihkah engkau menatapku dengan sebelah mata, kawan? Tidakkah engkau lihat sisi kelembutanku sebagai pecinta sejati? Cinta itu milik semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi di mana letak kesalahan manakala hati menjatuhkan pilihan pada sosok perawan pujaan? Karena cinta, daku rela mengembalikan Sinta secara utuh. Ku kembalikan ia dengan gerai rambutnya yang tetap panjang, juga leher putihnya yang jenjang. Ku biarkan diri mencair, larut dalam kubangan kepedihan tak berpenghujung. Jadi ku katakan kepadamu sekali lagi, sebenarnya dakulah pemenang itu. Dakulah sang pejuang gigih yang rela menyongsong kematian dengan sepenuh kerinduan.